itu anak perempuan anak siapa sih Pak? Malam-malam kok belum pulang. Waktu belum kenal sama Andi itu orangnya nggak pernah kumpul sama orang-orang yang ini deh gitu sama anak-anak Metro Mini nggak pernah lah ya. Nah tiba-tiba nggak tahu tuh anak cakep-cakep kok ngapain malam-malam di sini ngumpul-ngumpul sama anak-anak begini. Emang orang tuanya nggak nyariin apa? Saya bilang gitu. Saya ngomong sama suami saya waktu suami saya masih hidup. Kemudian sebelah mananya bang? Berhentinya? Mentok nih, mentok udah. Anda sudah sampai. Nah, tinggal nyari di sini. Oh ya dia kecil gitu. Antara entah ke kanan entah ke kiri. Ini kita ke kanan kiri. Nah itu antara entah kanan. Soalnya mapnya di sini. Terus dia jalan kaki soalnya. siapa tahu? Monggo. Makasih ya Pak. Siapa? Yang ada etalase. Wawancara lagi ya. Ya masuk aja Mas. Ini. Iya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bu. Dari MNC. Kemarin ada yang kesini juga ya Pak? Kemarin ada yang kesini juga ya? Jadi biar sampai ketemu titik terang. Dari mana? Dari RCTI. Anaknya belum pada datang sih. Oh, lagi pada kemana? Nah, maksudnya lumayan kan jauh. Saya kan cuma sendiri sama Andi kan. Istrinya Saskia. Salah, Bang Andinya gimana? Nah, dia dari panggilan kerja, lagi dites. Oh, lagi interview. Iya. Ya ini kan nanya, namanya dengan lama ya. Kalau itu yang adanya? Yang adanya di ini di Pondok Kelapa, yang bontot yang mencari Iya, ya itu. kemarin Mungkin kita datang sih dia. Oh, jam berapa kali? Mungkin antara jam 10 jam 11 lah. Oh iya, terus sini dulu ya. Tapi gue jemput enggak lah. Oh enggak, saya di mobil aja nggak apa-apa, nanti saya kesini lagi. Ini dari RCT aja. Iya. Jadi rame deh ya. Dia udah 2 kali kemarin saya nggak tahu kalau itu artis gitu. Ada yang ngomong aja satu mana kan orang itu seperti Saskia. Tapi kalau dulu Saskia pernah tinggal di sini. Iya, punya di sini. Waktu jadi suami saya, makanya bisa. Kan ini Saskia datang. Tapi saya tahu namanya Yang iya, siapa namanya? Habib. Iya. Jadi itulah bisa anak kami silakan pengadilan. Sudah dibimbing oleh suaminya. Kira yang dia. Kasihan soalnya perhatian dua-duanya. Sama Saskia bilang dia yang cerai. Tapi sekarang juga. Berarti masih sama sekarang ya. Masih menjalani sama istrinya walaupun 6 tahun lah istilahnya ya kan masih ada status dari status masih Iya, ada. ya. Tapi memang belum ini lagi. Iya. Untuk anak ketiga. Yang meninggal itu kan anak ketiga. Iya. Kan kok nggak pernah minta TV-nya. Anak saya aja tuh ngasih kabar waktu kontrak di sana kemarin. Mama sudah TV di Bali. Masa saya setel. Dia
lagi di rumah sakit lagi di ibu. Iya, kemarin. Mau nunggu anak ibu ya. Iya, Bu. Ngontrak sama ibu sih, Bu. Ada. Maaf. Ibu boleh perkenalan dulu, Bu, namanya Ibu siapa? Saya Ibu Nur Sada, umur 58. Ibunya Bang Andi ya? Iya, Andi anak ketiga. Bu boleh cerita nggak sih, Bu? Kan dulu Saskia pernah tinggal di sini ceritanya. Terus sosoknya yang Ibu kenal seperti apa sih, Bu, Saskia? Memang sih Saskia tuh ya pertama kenal sama anak saya nggak kenal sama sekali sama Saskia. Saskia itu dulu datang dari Medan menemuin pacarnya. Mungkin pacarnya entah tinggal di mana nggak tahu. Terus Saskia kenal sama orang-orang yang Metro Mini 4649. Perkumpulannya di situ di Kampung Melayu ya. Nah, anak saya sih emang nggak tahu apa-apa tadinya. Nah, tiba-tiba kok kenal, saya suka ngomong sama bapaknya waktu masih ada bapaknya. Saya kan suka makan kalau malam tuh lapar ya. Saya beli bubur kacang hijau. Saya tanya, "Pak, itu anak perempuan anak siapa sih, Pak? Malam-malam kok belum pulang?" Waktu belum kenal sama Andi itu orangnya nggak pernah kumpul sama orang-orang yang ini deh gitu, sama anak-anak Metro Mini, nggak pernah lah ya. Nah, tiba-tiba nggak tahu tuh anak cakep-cakep kok ngapain malam-malam di sini ngumpul-ngumpul sama anak-anak begini. Emang orang tuanya nggak nyariin apa? Saya bilang gitu. Saya ngomong sama suami saya waktu suami saya masih hidup. Nah, udah gitu kok tiba-tiba lama-lama kok kenal sama Andi. Ya akhirnya ya saya nggak tahu deh ya. Ya nikah begitu aja saya juga nggak tahu ya, ibarat kata gini ya, orang yang makan nangkanya anak saya yang kena getahnya lah istilahnya ya. Tiba-tiba ya nikah sama anak saya nggak lama kok ngelahirin, tapi saya nggak curiga apa-apa sih, gitu aja. Kenalnya begitu aja, saya juga nggak tahu. Nah udah saya nikahin secara negara. Satu keluarga pun Saskia nggak ada yang datang ke sini, nggak ada yang nyasin keluarga dari Saskia. Temen-temennya itu si Aji saksinya, sama temennya yang satu lagi tuh perempuan. Saya nggak tahu namanya, saya juga dulu nggak tahu namanya itu si Aji, belum tahu deh. Pas ribut-ribut itu ya ribut masalah anak lah. Saskia kan kalau nangis sampai berjam-jam kayak orang diapain, padahal emang nggak ada apa-apain sama anak saya. Begitu. Awal ketemunya Saskia sama Bang Andi ini nggak sengaja terus? Nggak sih sengaja, nggak tahu anak saya tadinya. Ya mungkin anak saya mungkin dia minta pertolongan sama anak saya apa gimana ya. Lama-lama mungkin ada jatuh cintanya, nggak tahu deh saya ya. Ya saya nikahin anak saya secara negara gitu. Jadi pas mau nikah ini si Saskia ngomong sama Saskia sama Bang Andi ngomong sama ibunya seperti apa nih, Bu, mau nikah? Ya nggak ngomong apa-apa sih, cuma anak saya mah ya udahlah tanggung jawab lah. Dia bilang nggak apa-apa dah, masalah rezeki dari mana aja, saya bilang gitu. Ya udah dinikahin, saya nikahin masih ada bapaknya. Naikin lagi dong. Agak naikin lagi, Bu. Jadi Ketinggian. nah ya, Yes, gitu. keluarganya Saskia katanya nggak hadir ya, Bu, pas acara pernikahan? Nggak ada satupun keluarga dari Saskia yang datang ke sini. Cuma temennya doang, 2 orang itu. Si Aji sama temennya yang SMP. Perempuan 1, laki 1. Keluarga dari Saskia satupun nggak ada yang menyaksikan anaknya nikah di sini. Jadi walinya Saskia dulu siapa itu, Bu? Pakai wali hakim. Terus sekarang tahu kabar Saskia sama siapa Aji seperti sekarang yang Ibu lihat di TV-TV kemarin, seperti apa sih, Bu, melihatnya? Ya kaget lah saya. Kok tiba-tiba saya juga nggak tahu, orang saya nggak pernah nyetel TV. Pagi-pagi ya saya dapat kabar dari anak saya. Saya disuruh setel TV ya saya setel. Benar Saskia ada di rumah sakit. Itu lagi diimpus. Nah saya kaget lah, aku itu si Saskia. Lah pas saya lihat ada kok ada lakian. Lah kayaknya lakiannya sama mah kenal. Iya mah itu namanya Aji Yusman, katanya artis. Oh artis nggak laku, saya bilang begitu. Saya kesel abisnya. Jadi si Saskia nikah sama Aji ini statusnya Saskia masih ada suami, Andi ini? Ya iyalah kan belum dicerai. Pas ribut-ribut ya masalah, dulu saya ngontrak di Keramat Asem. Di Keramat Asem waktu masih anak umur berapa tahun deh ya. Ditinggal, Andi itu udah kerja. Andi udah kerja dulu, kerja di ABC. Terus kerja di BNPB. Di BNPB kemarin waktu kerja, waktu masih kerja. Saskia pergi, anaknya dikunciin pintu. Saskianya pergi kemana, entah kemana. Tiba-tiba anak saya pulang dari kerja.
anaknya lagi tidur, Saskia-nya nggak ada. Terus kedua, anak dititipin sama orang. Dititipin sama orang itu di Kramat Asem, ibu-ibu. Nah terus si Saskia anaknya tuh cucu saya suka naik odong-odong motor kan tuh ada ya, odong-odong motor. Anak itu ngomong sama ibu yang ngurusinnya, nenek ini kan rumah nenek aku. Ngomongnya belum jelas ya gitu. Sering katanya ibu itu naik odong-odong, emang si Hafid nunjukin ke sini katanya rumah neneknya, tapi saya nggak tahu. Nah tiba-tiba odong-odong itu berhenti depan sini nih, depan. Turun deh tuh anak saya, cucu saya turun langsung masuk ke dalam. Saya lagi di dapur, saya lagi masak. Masuk ke dalam langsung naik ke tempat tidur. Nah tiba-tiba ada ibu-ibu dari belakang ngikutin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyari siapa bu? Ibu tadi si Hafid. Hafid. Pas saya ke dalam lagi katanya ada di tempat tidur sama cucu saya lagi ngobrol berdua-duaan. Saya nggak tahu kalau si Hafid itu masuk ke dalam. Saya lagi di dapur lagi masak. Tuh Hafid turun dari odong-odong. Ya Allah Maha tahu ya, ngasih tahu di sini ibu-ibu itu ngikutin. Katanya anak saya, cucu saya udah ada di dalam gitu. Saya lagi dapur, saya nggak tahu kalau cucu saya masuk. Katanya dia dirawat sama orang Kramat Asem sama ibu-ibu gitu, ditinggal begitu aja sama Saskia. Bilangnya mau bayar lah sebulan berapa-berapa. Hari ibu-ibu tuh cerita, si Hafid sama anak saya nih yang laki punya utang katanya, makanan sehari-hari. Buat jajan si Saskia boro-boro ngirimin uang gitu. Ibu itu cerita sama saya. Kalau mau ini rumahnya di Kramat Asem. Tapi saya nggak tahu ibunya ibu apa namanya, saya lupa. Nah udah gitu saya udah saya urus itu ya. Udah saya urus terus dibawa sama anak saya yang di Bogor. Dibawa ke Bogor, diberobatin orang kurus, anak saya sampai kurus. Kayak orang kata dokter kurang gizi. Kurus banget, dibawa ke Bogor, lama deh tuh saya beliin sepeda, saya ini tuh tinggal di Bogor lama juga sama anak saya diurusin, biarin bapaknya di sini kerja tenang, jadi bapaknya sebulan sekali sama neneknya nih datang ke Bogor nengokin gitu. Jadi kalau untuk usia pernikahan Andi sama Saskia ini berapa lama sih Bu? Ya saya nggak tahu, saya lupa tahun, bapaknya aja meninggal tahun 2016. Kira-kira nikah tahun 2015 atau 2014, ibu lupa, ada sih duplikat surat nikahnya ada. Surat nikahnya duplikatnya ada. Orang surat nikahnya dibawa yang aslinya. Nah tiba-tiba saya nanya sama anak saya, Andi surat nikah mana nih? Dibawa mama Saskia, katanya dia yang mengurusin. Ya Allah Di, lu bego banget, dua-duanya dikasih, saya gituin anak saya. Ya udah akhirnya saya berdua tuh pergi sama anak saya pergi ke KUA. Saya minta duplikatnya dikasih sama KUA-nya. Saya langsung fotokopi, saya langsung laminating. Tapi pisah ini ada masalah kah atau gimana sih Bu? Masalahnya biasalah, Saskia kan orangnya begitu, taunya maunya duit. Emang anak saya kerja apa? Maunya duit aja. Emang anak saya kerjanya apa sih? Yang namanya tamatan SMK gimana sih? Itu. Tapi Saskia bisa nikah sama Ajin yang katanya temennya jadi saksi nikah. Gimana sih Bu awalnya yang saya nggak tahu, orang bilangnya bilang sepupunya. Saya tahu-taunya dibilang itu suaminya tahu dari TV. Nah anak saya kaget lah, kapan nikahnya? Sedangkan di sini kan belum dicerai. Makanya anak saya langsung ke pengadilan. Apakah Saskia benar udah ngegugat perceraian? Makanya anak saya tadinya ke pengadilan tuh mau ngambil akte cerai. Karena kita pikir udah nikah, kali gitu dia ngurusin surat cerainya. Anak saya nih coba sana ambil surat akte nikah loh di pengadilan. Nggak tahu di pengadilan anak saya udah pergi sama adiknya tuh yang ngurusin ini nih. Ke pengadilan bicara tidak ada yang tergugat, nggak ada yang digugat sama Saskia. Kan anak saya nanya saya, ya, yang penggugatnya kan Saskia, yang digugat kan Andi Hardiansyah. Dicari di komputer nggak ada, berarti kan belum cerai. Ini kalau Bang Andi sama Saskia ini pas selama pernikahan ada anak berapa sih? Apa satu aja? Bersatu si Hafid, nah itulah makanya anak saya datang dari pagi pulang jam 10 malam nyelidikin dari gang 1 sampai gang berapa, nyari-nyari rumahnya, ada tetangga nyari, ada ketemu sama tetangganya. Saskia di sini ngontraknya. Jadi itu kalau ribut
sama suaminya selalu pelampiasannya si Hafid kan matanya biru lebam di sini ditonjok. Si Hafid. Si Hafid ditanya sama tetangganya soalnya terkenalnya si Hafid dibilangnya celana bolong sama baju dekil, baju kotor nih gitu. Oh si Hafid ya yang celananya bolong, yang bajunya dekil gitu, tetangga bilang begitu. Matanya bolong itu, matanya apa namanya, matanya lebam. Ditanya Hafid, tetangganya, itu kenapa mata kamu? Sama papa. Tapi jangan ngadu ya sama papa, Hafid takut. Terus sampai tuh anak minta duit sama orang itu, nenek nenek yang sana, nenek bagi uang dong buat ongkos. Lah, ama Hafid mau kemana? Hafid mau pergi, mau ke papa nih gitu. Kemudian